Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm Official. Penangkar burung murai batu Cikarang. Konten kali ini teman-teman, saya ingin sharing cara melihara atau beternak burung murai batu. Sebelum kita mulai breeding burung murai batu, lebih baik kita observasi atau belajar banyak tentang burung murai batu. Kita bisa belajar dari jenis-jenis burung murai batu. Terus kita juga bisa belajar dengan kategori harga burung murai batu. Terus kita belajar penyakit yang kiranya akan menghambat produktivitas penangkaran kita. Kita harus tahu penyakitnya apa aja, dan ketika penyakit itu datang, kita harus memberi solusi apa. Itu wajib kita tahu. Ini demi kelangsungan penangkaran burung murai batu. Jadi langsung saja, itu hanya sekilas. Pertama-tama kita siapkan dulu. Setelah kita mengenal jenis burung, harga, terus penyakit dan solusi, kita juga harus tahu bagaimana pemasarannya, ya kan? Atau target market. Sebelum itu semua, kita harus memilih opsi. Kita harus breeding hari ini atau breeding pelan-pelan. Dengan modal berapa, itu menentukan tipe breeding kita. Di sini ada dua pilihan. Kita mau menyiapkan indukan dari trotol, punya kelebihan harga lebih murah. Namun di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Dan ketika kita memilih indukan siapan, itu juga ada kelebihan. Kelebihannya ya tidak menunggu waktu lama, karena burung siapan secara otomatis sudah siap. Oke, jika itu kita tentukan dengan budget. Jika budget banyak, kita bisa memilih yang siapan. Jika budgetnya minim, kita bisa memilih dengan trotolan. Itu semua bisa didapatkan di penangkaran burung murai batu Dr. IT Bedfarm Official. Kita bantu kedua opsi. Dr. IT Bedfarm siap melayani. Oke, lanjut ya. Yang menentukan opsi itu adalah budget teman-teman semuanya. Jika kita sudah memiliki indukan, kita rawat harian. Di Dr. IT Bedfarm menggunakan full jangkrik, ya, full jangkrik. Untuk EF tambahannya seperti biasa, ada kroto, ada cacing, terus ada yang namanya ulet hongkong atau kandang. Seminggu sekali atau setiap panen sekali kandang dibersihkan. Itu kembali ke media kandang. Kalau kandang bawahnya pasir, bisa bertahan cukup lama dibersihkannya, karena pasir sifatnya menyerap air. Jadi ketika kotoran jatuh, secara otomatis kotoran akan mengering. Namun jika landasan lantainya lantai kasar atau plesteran, teman-teman harus sering membersihkan, karena kalau tidak
sering dibersihkan, takutnya banyak virus yang tumbuh di area kandang dan itu berdampak buruk pada kandang burung murai batu kita. Oke, jika kandang sudah, bibit sudah, maka rawatan juga sudah. Kita terus menunggu waktu penjodohan. Nah, dalam penjodohan kita juga harus sabar. Semua konten sudah saya siapkan per masing-masing bagian, dari makanan harian, terus tambahan, penjodohan, sampai ke penjualan sudah saya buatkan konten masing-masing. Ini hanya sekilas cara breedingnya, namun tidak bermaksud menggurui, hanya sharing. Oke teman-teman, jika teman-teman semuanya sudah penjodohan jodoh, maka akan ada namanya fase angkut sarang ya. Angkut sarang lalu bertelur. Nah, yang teman-teman perlu ketahui, saat murai batu kita bertelur itu jika zong kita harus ngapain. Nah, itu di depan kita harus tahu nanti ya. Yong itu bisa telurnya yong, maksudnya telur tidak menetas. Itu bisa tidak kawin, atau indukan lemah, atau pola makan kurang nutrisi. Jadi teman-teman, ada beberapa kenapa tidak mau menetas. Salah satunya juga karena tidak dirami juga bisa, atau faktor kelembapan yang terlalu lembab mengakibatkan telur yong juga bisa. Terus ada namanya fase netas terus jadi trotolan ya teman-teman. Kalau udah trotolan gitu, pakan diusahakan full di bawah beserta EF-nya untuk memberi nutrisi terbaik untuk anakan burung murai batu kita. Jika itu sudah dilengkapi, teman-teman tinggal menunggu waktu seminggu. Saat waktu seminggu itu teman-teman bisa memanennya. Jadi diutamakan seminggu ya. Seminggu itu mulai matanya buka tapi masih kecil, dan saat kita kasih makan, burung anakan itu masih bisa kebuka gitu loh. Kalau kita telat sampai 10 hari, itu matanya udah melihat, dikasih makan susah, nanti bisa berakibat fatal jika trotolan kita tidak mau makan. Nah, direkomendasiin umur 7 hari. Untuk perawatannya gimana? Perawatannya juga sudah saya share mengenai perawatan trotolan pasca panen. Vitamin yang perlu dikasih apa saja, terus pakannya apa aja, durasi pakannya berapa lama, tutup pakan terakhir jam berapa. Nah, itu sudah saya ulas semuanya. Silahkan teman-teman cari videonya di konten playlist saya aja, sudah saya buatkan. Kita lihat. Oke teman-teman, jika sudah panen dan kita sudah merawatnya, Ring dokter maka nanti di usia ke-12 hari anakan burung murai batu sudah mulai belajar terbang atau nangkring ya. Alhamdulillah Nangkringan. udah Sedangkan indukan poin 5 2 hari sekali panen biasanya dari sudah bertelur kembali. 4 telur Siklusnya itu sangat cepat ya. Ketika burung anakan murai ini batu itu kita panen mungkin besok 7 hari, kita ambil maka ya, kita panen produktivitas besok. meningkat. Terus dari Kita ambil segi aja kekebalan trotolan juga, jika nutrisi yang kita berikan benar-benar bagus, maka trotolannya pun akan memuaskan. Begitu teman-teman. Kalau sudah besar umur seminggu itu umur sebulan, telur tidak jadi sudah kita makan ambil sendiri mandiri, bisa kita promosiin via online ya teman-teman. Namun kalau saya anakan pertama ada beberapa cewek, dan itu anakan dari terah telur banyak, maka bosku ya. tidak saya jual untuk bibit sendiri. Sekarang sudah mutasi ke pastol, alhamdulillah lumayan cepat.
Jadi begitu teman-teman. Untuk pemasaran juga konten sudah saya siapkan, teman-teman nanti bisa lihat, ada kok pemasaran di situ. Kiranya cukup ya teman-teman, untuk itu tinggal nanti mengulang lagi seperti biasa untuk cara bedanya. Oh ya, satu teman-teman yang perlu ketahui, setiap penangkar memiliki ilmu yang berbeda, itu tidak bisa kita samakan, karena penangkar si B berhasil, penangkar si C berhasil, dan dia menggunakan dua metode yang berbeda, itu bisa sama-sama berhasil. Namun ada juga penangkar A berhasil, penangkar B gagal, padahal metodenya sama, itu juga ada. Jadi teman-teman kalau mau breeding burung murai batu, modal terbesar adalah sabar. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen. Bantu channel ini untuk terus berkembang teman-teman. Caranya dengan di subscribe itu gratis teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.